Sore itu, langit kota seolah turut merasakan melankolia yang tersimpan rapat di sudut hatiku. Hujan turun dengan derasnya, menciptakan irama ritmis saat butiran air menghantam kaca jendela besar di ruang kerjaku. Dari lantai 2 butik, Arini Signature, aku bisa melihat jalanan yang basah dan orang-orang yang berlarian mencari tempat berteduh. Lampu-lampu jalan mulai menyala, membiaskan cahaya kemasan di atas aspal yang hitam legam. Aku menghela napas panjang, lalu menyesap teh chamomile yang masih mengepul hangat di cangkir porselenku. Aroma teh yang menenangkan sedikit meredakan ketegangan di pundakku setelah seharian berkutat dengan desain dan angka. Di hadapanku, terhampar laporan keuangan bulanan yang baru saja diserahkan oleh tim akuntan. Deretan angka yang tertera di sana bukan sekadar nominal, itu adalah bukti. Bukti bahwa aku, Arini, wanita yang dulu dicampakkan seperti sampah, kini telah bangkit menjadi berlian yang berkilau. 5 tahun. Sudah 5 tahun berlalu sejak malam jahanam itu. Malam di mana Raka, laki-laki yang kucintai dan kuabdi sepenuh hati, pergi meninggalkan rumah dengan membawa 1 koper besar dan seluruh sisa uang tabungan kami. Dia pergi tanpa pamit yang layak, hanya meninggalkan secari kertas di atas meja makan yang bertuliskan, "Aku bosan hidup susah. Aku mau cari kebahagiaan lain. Jangan cari aku." Saat itu, Kirana, putri semata wayang kami, sedang demam tinggi. Aku menangis meraung-raung di kaki Raka saat dia melangkah keluar pintu, memohon agar dia tidak pergi, atau setidaknya meninggalkan uang untuk berobat anak. Tapi dia menepis tanganku dengan kasar, menatapku dengan jijik seolah aku adalah kotoran yang menempel di sepatunya, dan berlalu pergi menembus malam. Ingatan itu masih terasa begitu nyata, seolah baru terjadi kemarin. Rasa sakitnya, keputusasaannya, rasa laparnya. Namun, Tuhan Maha Adil. Rasa sakit itu yang memaksaku bangkit. Dari menjahit baju tetangga dengan upah seiflasnya, hingga kini aku memiliki butik 3 lantai di pusat kota dan brand fashion muslimah yang dikenal luas. Bu Arini. Suara lembut itu memecah lamunanku. Aku tersentak dan menoleh ke arah pintu. Maya, asisten pribadiku yang setia, berdiri di sana dengan wajah yang tampak ragu dan sedikit cemas. "Ada apa, Mei? Ada masalah dengan pesanan Ibu Wali Kota?" tanyaku, berusaha mengembalikan fokus. Tanganku merapikan letak hijab sutra marun yang kugunakan. Maya menggeleng pelan, langkahnya ragu saat mendekat ke mejaku. "Bukan, Bu. Produksi lancar. Tapi, ada tamu di bawah." "Tamu? Siapa? Klien VIP? Atau supplier kain dari Bandung?" Aku melirik jam dinding mewah yang tergantung di sana. Pukul 5 sore. Biasanya aku tidak menerima tamu tanpa janji di jam segini. "Bukan, Bu." Suara Maya makin mengecil, seolah takut menyampaikan kabar buruk. "Ada laki-laki dan perempuan. Penampilan mereka, maaf, agak kurang sopan untuk masuk ke butik ini. Satpam tadi mau mengusir mereka karena dikira pengemis, tapi laki-laki itu mengamuk." Dahiku berkerut. "Mengamuk?" "Iya, Bu. Dia berteriak-teriak di lobi. Dia bilang dia suami Ibu. Dia pemilik rumah ini, katanya." Jantungku seakan berhenti berdetak detik itu juga. Ruangan yang sejuk ber-AC tiba-tiba terasa pengap. "Suami? Raka?" Nama itu berdengung di telingaku seperti suara lebah yang marah. 5 tahun dia menghilang di telan bumi. Tidak ada kabar, tidak ada nafkah, tidak ada tanya soal anak. Bahkan saat Kirana masuk rumah sakit karena tipes 2 tahun lalu, aku mencoba menghubungi nomor lamanya, tapi tidak aktif. Aku pikir dia sudah mati di suatu tempat. "Bu Arini? Ibu baik-baik saja?" Maya menyentuh lenganku, wajahnya khawatir melihatku yang memucat. Aku menarik napas dalam-dalam, mengumpulkan segenap kekuatan yang kumiliki. Aku bukan lagi Arini yang dulu. Aku bukan lagi istri penurut yang bodoh. Aku adalah Arini sang pengusaha. Aku menegakkan punggungku, mengangkat daguku tinggi-tinggi. "Aku baik-baik saja, Mei. Biarkan mereka menunggu di lobi. Jangan berikan minum, jangan berikan tempat duduk yang nyaman. Biarkan mereka berdiri." "Baik, Bu." Setelah Maya keluar, aku berjalan menuju cermin besar di sudut ruangan. Aku menatap pantulan diriku.
Gamis sutra rancanganku membalut tubuhku dengan elegan. Wajahku terawat, mataku tajam. Tidak ada lagi jejak wanita kurus kering yang kurang gizi 5 tahun lalu. Aku memoles sedikit lipstik merah bata ke bibirku. Ini bukan pertemuan rindu. Ini adalah medan perang. Aku menuruni tangga butik yang melingkar dengan langkah anggun yang terukur. Bunyi hak sepatuku menggema di lantai marmer. Tup, 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 seirama dengan detak jantungku yang memburu karena amarah. Dari kejauhan, di tengah lobi butik yang bernuansa emas dan putih, aku melihat mereka. Dua sosok yang sangat kontras dengan kemewahan di sekelilingnya. Mas Raka. Laki-laki itu berdiri dengan gelisah. Dia terlihat jauh lebih tua dari usianya. Kulitnya kusam, terbakar matahari, dan wajahnya dipenuhi kerutan lelah. Rambutnya mulai menipis, dan perutnya membuncit, bukan karena makmur, tapi jenis buncit yang tidak sehat. Dia mengenakan kemeja kotak-kotak yang warnanya sudah pudar dan kerahnya dekil, dipadu dengan celana bahan yang kepanjangan dan sandal kulit yang sudah tipis. Di sebelahnya, berdiri seorang wanita muda. Mungkin usianya baru awal 20-an. Dia bergelayut manja di lengan Raka, seolah takut kehilangan laki-laki yang menurutku sudah tidak ada harganya itu. Wanita itu, yang kuduga adalah istri barunya, memakai baju ketat berwarna merah muda mencolok yang sama sekali tidak serasi dengan rok denim pendeknya. Riasan wajahnya tebal namun berantakan, dengan bedak yang tidak rata dan lipstik yang terlalu merah. Para karyawan butikku menatap mereka dengan tatapan aneh, berbisik-bisik di balik etalase. Raka tampak mencoba bersikap angkuh, tapi matanya liar menyapu interior butikku. Ada kilatan keserakahan yang begitu telanjang saat dia melihat lampu gantung kristal di atasnya. "Arini," sapa Raka saat melihatku sampai di anak tangga terakhir. Suaranya serak, terdengar ragu namun berusaha sok akrab. Aku berhenti 3 langkah di hadapan mereka. Tidak mengulurkan tangan, tidak tersenyum. Tatapanku dingin menusuk, seolah menatap orang asing yang masuk tanpa izin ke pekaranganku. "Ada urusan apa kamu ke sini?" tanyaku datar. Suaraku tenang, tapi tajam seperti silet. Wanita di sebelah Raka mendengus keras, matanya memindai penampilanku dari ujung kaki ke ujung kepala dengan tatapan iri yang tidak bisa disembunyikan. Dia menyikut pinggang Raka. "Mas, ini istrimu yang dulu itu?" Katanya tua dan jelek. Kok galak banget ya aslinya? Dan bajunya mahal banget pasti tuh." Raka tertawa canggung, menepuk-nepuk tangan wanita itu. "Sabar sayang, sabar. Dia memang begitu, agak kaku orangnya. Arini, kenalkan ini Bella. Istri baruku. Belahan jiwaku yang sekarang. Kami baru menikah siri 3 bulan lalu." Darahku mendidih mendengar kalimat itu. Belahan jiwa. Dulu dia juga memanggilku begitu. Betapa murahnya kata-kata cinta yang keluar dari mulut laki-laki ini. "Lalu?" tanyaku singkat. "Aku tidak butuh perkenalan. Aku butuh alasan kenapa kalian mengotori lantai butikku dengan kehadiran kalian." Wajah Raka memerah padam. Dia tidak menyangka akan disambut sedingin ini. Mungkin dalam fantasinya, aku akan menyambutnya dengan tangis haru, mencium tangannya, dan memohon agar dia kembali. "Begini, Rin," Raka maju selangkah, mencoba memasang wajah memelas yang dulu selalu berhasil meluluhkanku. "Jangan galak-galak dong. Kita kan pernah saling mencintai. Aku kesini mau bicara baik-baik. Kami mau pindah ke rumah kita." "Maksudku, rumah yang kamu tempati sekarang." Alisku terangkat sebelah. Rasa takjubku mengalahkan rasa marahku. "Rumahku? Kenapa?" Sebelum Raka menjawab, Bella sudah menyela dengan nada manja yang dibuat-buat, suaranya cempreng memekakkan telinga. "Iya, Mbak Arini. Soalnya Mas Raka bilang rumah Mbak itu besar, bersih, dan ada tamannya. Kami lagi program hamil, Mbak. Kata dokter, aku nggak boleh stres. Aku butuh suasana yang fresh dan relaxing." Bella mengelus perutnya yang masih rata dengan gaya berlebihan. "Kontrakan Mas Raka yang sekarang itu, amit-amit deh Mbak. Kecil, cuma sepetak, bau got, banyak tikus, terus tetangganya berisik banget. Nggak kondusif. Itu loh, nggak mendukung, buat ibu hamil muda kayak aku. Jadi Mas Raka inisiatif bawa aku ke sini. Dia bilang, sebagai suami yang bertanggung jawab, dia mau kasih tempat tinggal yang layak buat calon anaknya.
Pangeran kecilnya. Aku ternganga. Mulutku sedikit terbuka, kehabisan kata-kata. Bukan karena sedih, tapi karena takjub dengan tingkat ketidaktahuan diri mereka yang sudah melampaui batas kewajaran manusia. Bagaimana mungkin ada manusia yang otaknya bekerja seperti ini? Tunggu, kataku lambat-lambat, memastikan aku tidak salah dengar. Jadi, kalian mau menumpang di rumahku? Supaya kalian bisa punya anak dengan nyaman? Supaya kalian bisa program hamil? Bukan menumpang, Rin, koreksi Raka cepat, merasa tersinggung. Itu kan rumah Gonogini. Rumah kita. Aku punya hak tinggal di sana juga. Dulu kan kita bangun rumah tangga di sana. Bangun rumah tangga? Aku tertawa, tawa yang kering, getir, dan penuh ejekan. Suaraku mulai meninggi, membuat beberapa pelanggan menoleh. Kamu lupa, Raka? Rumah itu aku beli dengan uang warisan orang tuaku yang kujual tanahnya. Kamu tidak menyumbang 1 rupiah pun untuk DP-nya. Dan cicilannya? 5 tahun terakhir siapa yang bayar? Aku. Kamu pergi meninggalkan hutang, Raka. Aku yang melunasi semuanya sambil membesarkan Kirana sendirian. Ya kan tetap aja, secara hukum agama aku masih suamimu. Raka bersikeras, urat lehernya menonjol. Lagi pula, Kirana kan sudah besar. Kamu juga lihat sendiri, usahamu sukses begini. Butikmu mewah, mobilmu pasti bagus. Masa sama suami sendiri pelit? Kasihan Bella, Rin. Dia masih muda, butuh bimbingan. Kamu kan sudah tua, sudah berpengalaman, harusnya mengalah. Kamu bisa tidur sama Kirana di kamar anak, kamar utamanya biar aku sama Bella yang pakai. Kan kami butuh privasi buat, ya, usaha bikin anak. Bella mengangguk antusias, tanpa rasa malu sedikitpun. Iya, Mbak. Lagian Mbak kan sudah tua, udah expired lah istilahnya. Pasti maklum dong sama yang muda yang masih segar. Anggap aja sedekah biar rezekinya Mbak makin lancar. Kan kata Pak Ustadz, sedekah ke kerabat dekat itu pahalanya dobel. Sedekah? Tubuhku gemetar menahan amarah yang sudah diubun-ubun. Aku melangkah maju, memperpendek jarak di antara kami. Aura dominasiku membuat Bella mundur selangkah, bersembunyi di balik punggung Raka yang bungkuk. Kamu sebut dirimu kerabat dekat? Desisku. Kamu pikir rumahku panti sosial untuk penampungan suami tidak berguna dan pelakor murahan? Kamu bicara soal anak, sementara anak kandungmu sendiri, Kirana, tidak pernah kamu nafkahi sepeser pun selama 5 tahun. Di mana kamu saat Kirana demam berdarah dan butuh trombosit? Di mana kamu saat dia menangis di hari pertama sekolah karena diejek teman-temannya tidak punya ayah? Di mana? Itu masa lalu, Rin. Jangan diungkit-ungkit, bentak Raka, mencoba menutupi rasa malunya dengan suara keras. Aku kan hilaf. Sekarang aku sudah pulang. Aku mau memperbaiki semuanya. Surga istri ada pada suami, Arini. Kamu berdosa bicara kasar begitu sama imam keluarga. Kalau kamu menolak kami, kamu istri durhaka. Malaikat akan melaknatmu sampai pagi. Imam? Aku tersenyum sinis. Imam macam apa yang menelantarkan makmumnya demi perempuan lain, lalu kembali mengemis saat jatuh miskin? Jaga mulutmu. Raka mengangkat tangan, seolah hendak menampar. Pak Asep, satpam butikku yang bertubuh kekar, sudah siap bergerak maju dari posisinya di dekat pintu. Tapi aku mengangkat tangan, memberi isyarat agar Pak Asep diam di tempat. Aku tidak takut pada Raka. Laki-laki di depanku ini hanyalah macan ompong. Jangan coba-coba menyentuhku, kataku tenang namun mematikan. 1 sentuhan, dan kamu akan berakhir di penjara malam ini juga. Raka menurunkan tangannya, tapi matanya masih menyalang marah. Pokoknya aku tidak mau tahu. Siapkan kamar malam ini. Kami capek, habis perjalanan jauh naik angkot panas-panasan. Koper kami ada di depan. Jangan bikin malu di depan umum, Rin. Ajak kami masuk. Bella menambahkan, iya Mbak, haus nih. Minta minum yang seger-seger dong. Jus alpukat ada nggak? Aku menatap mereka berdua bergantian. Raka dengan kesombongan semuanya, dan Bella dengan kebodohan dan ketamakannya. Mereka benar-benar pasangan yang serasi dalam kehinaan. Tiba-tiba, sebuah ide melintas di kepalaku.
Ide yang akan menghancurkan kesombongan mereka dalam satu kali pukulan. Baik, kataku dengan nada yang tiba-tiba berubah tenang. Senyum tipis tersungging di bibirku, senyum yang tidak mencapai mata. Kalian mau masuk ke rumahku? Kalian mau tempat yang layak? Wajah Raka langsung cerah. Dia menyikut Bella sambil tersenyum bangga. Tuh kan, apa Mas bilang? Arini itu aslinya penurut. Dia cuma butuh digertak sedikit. Asyik, pekit Bella. But, kamarnya yang ada AC-nya ya, terus spraynya diganti yang baru dong. Aku nggak suka bekas orang. Tunggu di sini, potongku. Jangan duduk. Jangan sentuh apapun. Aku akan ambilkan sesuatu di brankas ruang kerjaku. Sesuatu yang akan menjawab semua permintaan kalian. Kunci rumah, kan? Tanya Raka antusias. Sesuatu yang lebih berharga dari itu, jawabku misterius. Aku berbalik badan, kembali menaiki tangga dengan langkah ringan. Di belakangku, aku mendengar Raka berbisik pada Bella dengan penuh kemenangan. Lihat kan, Belle? Dia masih cinta sama aku. Sekali aku datang, langsung luluh. Siap-siap, kita bakal hidup enak mulai sekarang. Nanti kamu bisa minta jatah belanja bulanan dari keuntungan butik ini. Lumayan, bisa buat beli skincare kamu yang mahal itu. Iya Mas, kamu hebat. Nanti kita kuasai pelan-pelan ya Mas hartanya. Aku mendengar semuanya. Setiap kata-kata busuk mereka terekam jelas di telingaku. Dan itu justru semakin memantapkan hatiku. Di ruang kerja, aku tidak mengambil kunci rumah. Aku membuka brankas besiku dan mengeluarkan sebuah amplop coklat tebal yang sudah kusiapkan sejak lama. Amplop yang berisi dokumen-dokumen yang akan menjadi mimpi buruk bagi Raka. Aku mengusap amplop itu pelan. Selamat datang di neraka yang sesungguhnya, Mas Raka, bisikku pada diri sendiri. Langkah kakiku yang mantap menaiki tangga tiba-tiba terhenti di bordes lantai 2. Bukan karena lelah, melainkan karena suara-suara sumbang yang merambat naik dari lantai bawah, memantul di dinding-dinding butik yang hening. Desain butik ini memang open space dengan font di tengah, membuat suara dari lobi bisa terdengar samar-samar jika seseorang berbicara cukup keras. Dan tentu saja, Raka dan Bella tidak punya tata krama untuk mengecilkan suara. Aku merapatkan tubuhku ke dinding, membiarkan diriku menguping. Seharusnya aku tidak perlu mendengar racun yang keluar dari mulut mereka, tapi rasa penasaran dan keinginan untuk menakar seberapa busuk hati mereka menahanku di sana. Gila ya, Mas. Mantan istrimu itu sok banget. Suara Bella terdengar jelas, cempreng dan penuh dengki. Gayanya kayak ratu Inggris, padahal mukanya tua. Lihat deh tadi kerudungnya, modelnya kuno. Nggak fashionable kayak aku. Aku mendengar Raka tertawa, suara tawa yang dulu pernah menjadi musik favoritku, tapi kini terdengar seperti gesekan piring pecah. Maklumlah, Belle. Dia kan wanita rumahan. Dulu waktu sama aku, kerjaannya cuma di dapur, nyuci, nyetrika. Mana ngerti dia soal fashion atau gaya hidup modern. Ini dia bisa punya butik begini paling juga hoki doang. Atau mungkin dapat warisan lagi dari orang tuanya yang dia umpetin dari aku. Tangan kananku mengepal erat di sisi tubuh. Warisan? Orang tuaku sudah meninggal jauh sebelum butik ini berdiri, dan warisan tanah mereka habis untuk melunasi hutang judi Raka 5 tahun lalu, fakta yang dia pikir tidak aku ketahui. Tapi Mas, suara Bella kembali terdengar, kali ini dengan nada manja yang menjijikkan. Nanti kalau kita udah tinggal di rumahnya, aku mau interior kamarnya diganti ya. Warna catnya pasti norak deh pilihan dia. Aku mau warna lilat atau pastel. Terus, butik ini, kita ambil alih aja pengelolaannya. Kamu kan laki-laki, Mas. Kamu kepala keluarga. Harusnya kamu yang jadi CEO, bukan dia. Masa suami minta duit sama istri? Harusnya istri setor duit ke suami, terus suami yang atur jatahnya. Ide bagus, sayang, sahut Raka antusias. Kamu tenang aja. Arini itu bodoh. Dia itu tipe wanita yang rimo. Dulu aja waktu aku selingkuh, maksudnya waktu aku cari hiburan dikit, dia cuma nangis-nangis di kamar, nggak berani ngelawan. Nanti pelan-pelan Mas bujuk dia buat masukin nama Mas di sertifikat butik ini. Alasannya buat masa depan Kirana, pasti dia mau. Begitu nama Mas masuk, kita yang pegang kendali. Kamu bisa belanja sepuasnya.
Ah, Mas Raka pinter banget sih. Makin cinta deh. Di atas bordes tangga, napasku memburu. Dadaku sesak bukan main. Bukan karena cemburu, demi Tuhan, tidak ada setetes pun rasa cemburu. Yang ada hanyalah rasa jijik yang mendalam dan amarah yang membakar ulu hati. Mereka bukan hanya ingin menumpang hidup, mereka ingin merampokku. Mereka merencanakan kudeta atas kerajaan kecil yang kubangun dengan darah dan air mata, sambil menghinaku sebagai wanita bodoh. Bodoh? Seketika, kilatan memori masa lalu menghantamku tanpa ampun. Membuka luka lama yang kusangka sudah kering. 5 tahun yang lalu. Malam itu hujan turun sama derasnya seperti hari ini. Atap rumah kontrakan kami bocor di 3 titik. Aku sedang sibuk menampung air dengan ember plastik sambil menggendong Kirana yang merengek. Tubuh kecilnya panas membara, 39 derajat Celcius. Mas Raka? Panggilku Parau. Aku menghampiri Raka yang sedang sibuk memasukkan baju-bajunya ke dalam koper besar di kamar. Raka tidak menoleh. Dia terus melipat kemeja-kemeja terbaiknya, kemeja yang kubelikan dengan uang belanja yang kusiasti mati-matian. Mas, Kirana demamnya makin tinggi. Badannya menggigil. Kita harus ke dokter, Mas. Atau minimal beli obat penurun panas yang bagus di apotek. Paracetamol sirupnya sudah habis. Raka membanting pintu lemari. Kamu ini berisik banget sih, Rin. Anak sakit sedikit aja panik. Paling cuma masuk angin biasa. Kerokin aja kenapa sih? Udah dikerokin tapi nggak turun. Mas, tolonglah, minta uang 100.000 aja. Buat ke klinik 24 jam. Aku memegang lengan Raka, air mataku mulai menetes. Raka mengibaskan tangannya kasar, membuatku terhuyung hampir menabrak lemari. Nggak ada. Duitku pas-pasan. Ini aku mau berangkat ke kota seberang, butuh ongkos, butuh makan, butuh sewa kos. Kamu mau kemana malam-malam begini, Mas? Ninggalin aku sama Kirana? Aku mau cari hidup baru, bentaknya tepat di depan wajahku. Bau parfum wanita asing tercium samar dari kerah bajunya. Aku mau hidup miskin sama kamu. Tiap hari makannya tahu tempe, rumah bocor, anak nangis terus. Aku ini masih muda, Rin. Aku berhak bahagia. Ada perempuan lain yang bisa kasih aku segalanya, yang gak kumuh kayak kamu. Kata-kata itu menghujam jantungku. Mas, tega kamu? Aku kurus kering begini karena jatah makanku aku kasih ke kamu dan Kirana. Aku nggak pernah beli baju baru 3 tahun ini demi kamu bisa beli rokok. Itu derita kamu. Siapa suruh jadi istri nggak becus cari duit? Raka menutup resleting kopernya dengan kasar. Dia melangkah keluar kamar, menabrak bahuku. Aku mengejarnya sampai ke teras, sambil mendekap Kirana yang lemas. Hujan membasahi tubuh kami. Mas, jangan pergi. Kalau kamu nggak sayang sama aku, seenggaknya kasihan sama Kirana. Dia darah dagingmu, Mas. Dia butuh ayahnya. Raka berhenti sejenak di depan taksi yang sudah menunggunya. Dia menoleh, tapi tidak ada belas kasih di matanya. Urus anak itu sendiri. Anggap saja aku sudah mati. Taksi itu melaju pergi, memercikkan air kubangan ke wajahku. Malam itu, aku memeluk Kirana di lantai yang dingin. Menangis sampai suaraku habis, sementara Raka sedang tertawa bahagia dalam pelukan wanita lain, mungkin wanita sebelum Bella, atau mungkin Bella sendiri, aku tidak peduli. Yang ku tahu, malam itu, Arini yang lemah telah mati. Aku tersentak kembali ke masa kini. Tanganku yang mencengkeram pegangan tangga gemetar hebat. Rasa sakit dari memori itu berubah menjadi bahan bakar. Istri yang nerimo, ya, bisikku lirih. Sudut bibirku terangkat membentuk senyum miring. Kalian salah besar. Istri yang nerimo itu sudah kalian bunuh 5 tahun lalu. Yang berdiri di sini sekarang adalah Arini sang pembalas. Aku memutar tubuh, melangkah cepat menuju ruang kerjaku. Tidak ada lagi keraguan. Tidak ada lagi sisa-sisa sentimental. Aku masuk ke ruang kerja, langsung menuju brankas besi yang tersembunyi di balik lukisan kaligrafi. Jari-jariku dengan cekatan menekan kode kombinasi. Klik. Pintu brankas terbuka berat. Di dalamnya, tersusun rapi tumpukan uang tunai hasil penjualan bulan ini, perhiasan emas, dan beberapa dokumen penting.
Raka dan Bella pasti membayangkan aku akan mengambil uang itu atau mengambil kunci cadangan rumah mewahku. Mataku tertuju pada sebuah amplop coklat tebal di rak paling bawah. Amplop yang sudah kusiapkan sejak 6 bulan lalu, menunggu saat yang tepat. Aku tidak pernah menyangka, saat yang tepat, itu akan datang secepat ini, diantar langsung oleh si pengkhianat ke depan pintuku. Aku mengambil amplop itu. Isinya bukan uang. Isinya jauh lebih mematikan daripada senjata api. Di dalamnya ada 2 dokumen utama. Akta cerai yang sudah diproses secara verstek, putusan tanpa kehadiran tergugat, yang baru saja keluar salinannya minggu lalu tapi belum kuberitahukan pada siapapun, dan sertifikat hak milik, SHM, rumah yang baru, di mana nama Raka sudah terhapus bersih secara hukum karena status penelantaran dan ketidakhadirannya selama bertahun-tahun dalam proses balik nama. Sebenarnya, aku berencana mengirimkan surat ini ke alamat orang tua Raka di kampung minggu depan. Tapi karena orangnya sudah di sini, kenapa tidak kuberikan langsung sebagai hadiah reuni? Aku menimbang amplop itu di tangan. Tebal dan berat. Seberat dosanya. Bella bilang aku tua dan jelek, gumamku sambil menutup kembali brankas. Aku berjalan menuju cermin, merapikan sedikit tatanan hijabku yang miring. Di pantulan cermin, aku melihat wanita matang berusia 35 tahun yang penuh percaya diri. Kulitku bersih terawat, mataku bersinar cerdas. Aku tidak tua, Bella. Aku matang. Dan kematangan ini yang akan membakar kalian sampai hangus. Aku mengambil napas panjang, menenangkan detak jantungku agar terlihat sempurna saat berhadapan dengan mereka nanti. Aku tidak akan membiarkan mereka melihatku emosi. Kemarahan terbaik adalah yang disajikan dengan dingin dan elegan. Dengan langkah pasti, aku keluar dari ruang kerja. Amplop coklat itu kugenggam erat di tangan kanan. Tunggu aku, Mas Raka. Tunggu, uang saku, yang sangat ingin kamu minta itu, bisikku sambil mulai menuruni tangga. Di bawah sana, Raka dan Bella masih tertawa-tawa, mungkin sedang membayangkan tidur di kasur empuku malam ini. Kasihan sekali. Satu-satunya tempat yang akan mereka tiduri malam ini adalah trotoar basah yang dingin. Aku menuruni tangga butik dengan irama langkah yang sengaja kuperlambat, menikmati setiap detik menuju kehancuran harapan mereka. Amplop coklat di tanganku terasa panas, seolah memancarkan energi pembalasan yang sudah tertahan selama setengah dekade. Di lobi, wajah Raka dan Bella berbinar cerah saat melihatku turun. Raka bahkan sudah berdiri tegak, merapikan kerah kemejanya yang dekil, sementara Bella tersenyum lebar hingga memperlihatkan deretan giginya yang putih namun berbalut lipstik yang menempel di gusi. Nah, akhirnya turun juga, seru Raka, merentangkan tangannya sedikit seolah menyambut kedatanganku. Mana kuncinya, Rin? Kami sudah nggak sabar mau rebahan. Bella kakinya bengkak loh, kasihan kalau kelamaan berdiri. Bella mengangguk manja, bergelayut lagi di lengan Raka. Iya nih, Mbak, udah pegel banget. Mana haus lagi. Mbak Arini lama banget sih di atas, ngambil kunci apa bikin duplikat dulu, sindirnya dengan tawa kecil yang menyebalkan. Aku berhenti tepat 2 langkah di hadapan mereka. Senyum di bibirku masih bertahan, senyum misterius yang membuat Raka sedikit mengernyit, mungkin mulai merasakan ada yang salah. Tapi keserakahan telah menutupi intuisinya. Kalian mau kunci? Tanyaku lembut, hampir berbisik. Ya iya dong, Rin. Masa mau minta tanda tangan? Raka tertawa, merasa leluconnya lucu. Ayo sini, jangan main-main lagi. Kasih kemas. Raka mengulurkan tangannya, telapak tangannya terbuka lebar, menuntut hak yang dia pikir masih dimilikinya. Aku mengangkat amplop coklat itu tinggi-tinggi. Ini kunci menuju kehidupan barumu, Mas. Kehidupan yang sangat pantas untuk kalian berdua. Tanpa peringatan, aku melempar amplop tebal itu tepat ke dada Raka. Buk! Amplop itu mendarat cukup keras, membuat Raka terhuyung mundur selangkah karena kaget. Dia menangkapnya dengan refleks yang canggung. Apa ini? Raka menatap amplop itu dengan bingung. Kop amplop? Kuncinya di dalam. Buka saja, perintahku dingin. Dan baca dengan suara keras biar istri tercintamu itu juga dengar. Raka merobek segel amplop dengan tidak sabar. Dia merogoh ke dalam, berharap menemukan kunci logam yang dingin. Namun,
Yang ditariknya keluar hanyalah tumpukan kertas dengan kop surat resmi berlambang Pengadilan Agama dan Badan Pertanahan Nasional. Dahi Raka berkerut dalam. Dia memisahkan lembaran-lembaran itu. Matanya menyipit membaca judul dokumen paling atas. Atas? Panggilan? Sidang? Raka mengeja terbata-bata. Wajahnya yang tadi merah karena panas, kini memucat seketika. Apaan sih itu, Mas? Bella, yang tidak sabaran, merebut kertas itu dari tangan Raka. Matanya melotot saat membaca baris demi baris. Gugatan? Cerai? Talak? Bella menatapku dengan mulut menganga. Mbak Arini gugat cerai Mas Raka. Bukan cuma gugat, sahutku tenang, melipat tangan di dada. Baca tanggalnya. Itu panggilan sidang ketiga. Sidang putusan. Yang seharusnya dihadiri Mas Raka minggu lalu, tapi karena dia, gaib, alias hilang tanpa kabar, hakim memutuskan secara fair step. Raka gemetar. Dia menjatuhkan kertas itu dan mengambil dokumen kedua. Dokumen berwarna hijau dengan lambang Garuda emas yang berkilau. Sertifikat hak milik. Mata Raka membelalak seolah mau keluar dari rongganya saat membaca nama pemilik yang tertera di sana. Nama pemegang hak, Arini Wulandari. Tidak ada nama Raka. Tidak ada, dan suami. Hanya namaku. Tunggal. Mutlak. Ini nggak mungkin, teriak Raka, suaranya pecah. Ini pasti palsu. Mana nama aku? Green, ini pemalsuan dokumen kan? Rumah itu harta gono gini. Kita beli waktu masih nikah. Aku tertawa renyah, kali ini tawa yang benar-benar lepas. Harta gono gini? Mas, kamu lupa? 5 tahun lalu kamu pergi meninggalkan hutang judi online sebesar 50 juta ke rentenir. Rentenir itu datang ke rumah seminggu setelah kamu kabur, mengancam akan membakar rumah kontrakan kita. Aku harus menjual tanah warisan orang tuaku yang di kampung, satu-satunya peninggalan bapak, untuk melunasi hutangmu supaya aku dan Kirana tidak mati konyol. Raka terdiam, mulutnya terkatup rapat. Dia ingat hutang itu. Dan rumah yang sekarang kutinggati. Lanjutku, melangkah maju mengintimidasi mereka. Aku membelinya 2 tahun setelah kamu pergi. Dengan uang hasil keringatku sendiri. Membangunnya dari nol. Saat akad jual beli, aku menyertakan surat keterangan gaib dari kelurahan yang menyatakan suamiku hilang tidak tentu rimbanya. Secara hukum, rumah itu primarital aset karena dibeli saat kita sudah berpisah ranjang bertahun-tahun dan kamu tidak menafkahi. Jadi, tidak ada sepeser pun hakmu di sana. Bella yang tadi garang, kini tampak seperti kerupuk disiram air. Wajahnya pias. Impiannya tentang kamar lilat dan hidup baknyonya besar runtuh seketika dalam hitungan detik. Mas? Bella mengguncang lengan Raka panik. Mas, gimana ini? Katanya rumah kamu? Katanya kita bakal tinggal enak? Kode sertifikatnya nama dia semua? Terus aku gimana? Program hamilku gimana? Diam kamu, bentak Raka pada Bella, lalu kembali menatapku dengan nyalang. Rin, kamu nggak bisa giniin aku. Aku ini bapaknya Kirana. Aku suami kamu. Tega kamu memalsukan fakta demi menguasai harta? Memalsukan fakta? Mataku menyipit tajam. Fakta mana yang kupalsukan? Fakta bahwa kamu menelantarkan anak istri selama 5 tahun? Fakta bahwa kamu selingkuh? Atau fakta bahwa kamu kembali cuma karena sudah melarat? Aku nggak melarat, sangkau Raka, meski penampilannya meneriakkan sebaliknya. Aku cuma lagi ada cobaan bisnis. Rin, tolonglah, jangan kaku begini. Kita bisa bicarakan ini baik-baik. Cabut gugatan cerainya. Balik nama lagi sertifikatnya. Kita mulai dari awal, ya? Demi Kirana. Demi Kirana? Urat leherku menegang. Berani-beraninya dia membawa nama suci anakku. Jangan sebut nama anakku dengan mulut kotormu itu. Kirana sudah lupa wajah ayahnya. Dan aku pastikan, dia tidak akan pernah ingat lagi. Aku menunjuk pintu keluar butik yang kaca transparannya kini buram oleh embun hujan. Kalian lihat pintu itu? Itu satu-satunya jalan keluar untuk kalian. Pergi dari sini. Sekarang. Tapi Rin, hujan. Raka memelas, nada suaranya berubah drastis dari membentak menjadi mengemis.
Kami nggak punya uang buat naik taksi lagi. Tadi uang terakhir udah buat bayar ojek online ke sini. Bella lagi hamil muda, maksudnya lagi program hamil, nggak boleh kena dingin. Betul Mbak, sambar Bella cepat, air mata buayanya mulai menetes. Mbak tega banget sih sesama perempuan. Masa Mbak ngebiarin kami terlantar di jalanan? Minimal kasih tumpangan lah semalam aja di rumah Mbak. Di garasi juga nggak apa-apa deh, asal nggak kehujanan. Atau pinjemin uang buat hotel. Aku menatap mereka dengan rasa jijik yang sudah mencapai puncaknya. Di garasi? Garasiku isinya mobil-mobil hasil kerja kerasku, bukan tempat sampah. Dan hotel? Kalian pikir aku ban berjalan? Terus kami harus gimana? Pekit Bella frustasi. Mas Raka janjin aku hidup enak. Kalau tahu bakal luntang-lantung gini mending aku nggak mau nikah siri sama kamu Mas. Jangan bikin malu, desis Raka pada Bella, lalu kembali menatapku dengan wajah memelas yang menjijikkan. Rin, tolonglah. Sekali ini saja. Sebagai sesama muslim. Sebagai manusia. Pinjami kami uang. Buat makan malam ini dan cari kontrakan murah. Nanti Mas ganti kalau Mas udah kerja. Mas janji. Aku terdiam sejenak, memandangi wajah Raka yang penuh harap. Dia pikir aku sedang mempertimbangkan permintaannya. Padahal, aku sedang menikmati betapa rendahnya dia jatuh. Raja kecil yang dulu membanting pintu lemari karena tidak diberi uang 100.000, kini mengemis untuk sesuap nasi. Kamu minta uang? Tanyaku pelan. Raka mengangguk semangat. Iya, Rin. Dikit aja. 500.000 juga nggak apa-apa. Atau 1 juta lah, buat jaga-jaga. Buat uang saku, ya, sindirku, mengutip kata-kata yang sempat terpikir olehku tadi. Buat Bella tidur di kasur empuk. Iya bener. Bella menimpali. Kasihan calon anak kami, Mbak. Aku merogoh saku gamisku. Raka dan Bella menahan napas, mata mereka berbinar menatap tanganku. Perlahan, aku mengeluarkan tangan kosong. Sayang sekali, kataku sambil tersenyum miring. Dompetku tertinggal di rumah. Dan kalaupun ada, aku lebih rela memberikan uangku untuk memberi makan kucing jalanan daripada untuk kalian. Kucing jalanan setidaknya tahu cara berterima kasih dengan mengeong, sementara kalian cuma tahu cara menggigit. Wajah Raka berubah merah pada menahan malu dan marah. Arini, keterlaluan kamu. Aku sumpahin butik kamu bangkrut. Aku sumpahin hidup kamu nggak tenang. Simpan sumpah serapahmu buat dirimu sendiri, Mas, balasku tenang. Sekarang, keluar dari butikku sebelum aku panggil keamanan untuk menyeret kalian. Aku nggak mau keluar? Bella berteriak histeris, lalu tiba-tiba duduk bersila di lantai lobi yang mewah. Aku mau mogok di sini. Biar semua pelanggan Mbak tahu kalau pemilik butik ini jahat. Penindas orang miskin. Pelanggan butik yang sedari tadi mencuri pandang, kini terang-terangan menonton drama ini. Beberapa bahkan mulai mengeluarkan ponsel untuk merekam. Maya terlihat panik di pojok ruangan. Aku memberi kode pada Maya. Kode yang sudah kami sepakati untuk situasi darurat, sampah masyarakat. Maya mengangguk dan segera berlari memanggil Pak Asep dan tim keamanan. Silakan kalau mau jadi tontonan, kataku pada Bella yang masih meraung-raung di lantai. Video kamu akan viral dalam hitungan menit. Judulnya, pelakor tak tahu malu mengamuk di butik mewah. Netizen pasti suka. Mendengar kata viral, Bella langsung terdiam. Dia menutupi wajahnya dengan tas tangan palsunya yang terkelupas. Jangan direkam. Jangan direkam. Raka menarik tangan Bella kasar, memaksanya berdiri. Bangun kamu. Jangan bikin malu. Kamu yang bikin malu, Mas. Bella memukul lengan Raka. Saat itulah Pak Asep datang bersama 2 rekannya yang berbadan tegap. Ada masalah apa, Bu Arini? Tanya Pak Asep dengan suara bariton yang menggelegar. Aku menunjuk ke arah pintu dengan daguku. Pak Asep, tolong bersihkan lobi. Ada sampah yang baunya menyengat. Buang ke tempat yang semestinya. Di luar pagar. Bu. Pak Asep dan rekannya bergerak maju, mengepung Raka dan Bella. Tunggu. Jangan sentuh aku. Aku bisa jalan sendiri. Raka berusaha mempertahankan sisa harga dirinya yang sudah minus.
Dia menatapku untuk terakhir kalinya dengan tatapan penuh dendam. Awas kamu, Rin. Roda berputar. Suatu saat kamu akan butuh aku. Roda memang berputar, Mas, jawabku tajam. Dan rodaku sedang melindasmu sekarang. Mereka berbalik, berjalan gontai menuju pintu keluar, diiringi tatapan mencemooh dari para pengunjung butik. Hujan di luar masih deras, siap menyambut mereka dengan dingin yang menusuk tulang. Tapi aku belum selesai. Masih ada satu babak lagi sebelum aku benar-benar menutup pintu masa laluku. Aku masih berdiri di tengah lobi butik, menatap pintu kaca yang baru saja tertutup di belakang punggung Raka dan Bella. Bayangan mereka samar-samar terlihat di balik kaca yang buram oleh embun dan deru hujan yang semakin menggila. Mereka berdiri di sana, di bawah kanopi kecil butik, tampak berdebat hebat. Bella menunjuk-nunjuk wajah Raka, sementara Raka mengacak-acak rambutnya frustrasi. Sudah selesai, Bu? Tanya Pak Asep, menyadarkanku dari lamunan sesaat. Dia berdiri tegap, siap siaga jika sampah itu berani masuk lagi. Belum, Pak, jawabku pelan, mataku tak lepas dari sosok di luar sana. Mereka belum pergi. Mereka hanya mundur untuk menyusun strategi baru. Dan benar saja. Baru 5 menit berlalu, pintu kaca butik kembali terdorong. Bukan dengan kasar seperti sebelumnya, melainkan pelan, ragu-ragu. Raka muncul lagi. Kali ini tanpa Bella. Istri barunya itu menunggu di luar, duduk di atas kopernya yang basah dengan wajah cemberut. Raka berjalan masuk dengan langkah yang diseret. Bahunya merosot, kepalanya menunduk. Aura kesombongan yang tadi ia pamerkan saat pertama kali datang sudah lenyap tak berbekas, digantikan oleh aura keputusasaan yang begitu pekat. Pakaiannya yang setengah basah membuatnya terlihat semakin menyedihkan. Para karyawan butik yang sedang merapikan display menahan napas. Pelanggan yang belum pulang pura-pura sibuk melihat baju, tapi telinga mereka dipasang tajam-tajam. Raka berhenti 3 langkah di depanku. Dia tidak berani menatap mataku langsung. Pandangannya jatuh ke lantai marmer yang mengilap, seolah mencari sisa-sisa harga dirinya yang mungkin tercecer di sana. Rin? Panggilnya lirih, suaranya parau. Aku tidak menjawab. Aku hanya menatapnya datar, membiarkan keheningan menyiksa batinnya. Raka mengangkat wajahnya pelan. Matanya memerah, entah karena air mata atau karena kurang tidur. Rin, aku mohon. Dengar dulu. Apalagi? Tanyaku dingin. Belum puas dipermalukan? Aku nggak punya pilihan lain, Rin. Raka mulai meracau, tangannya gemetar. Di luar hujan deras. Dompetku kosong. ATM-ku diblokir karena, ada masalah sedikit sama ban. Aku dan Bella benar-benar nggak punya tempat tujuan malam ini. Lalu? Raka tertawa getir. Kamu tanya lalu? Rin, aku ini manusia. Bella juga manusia. Masa kamu tega membiarkan kami tidur di jalanan? Oke, aku salah. Aku ngaku salah. Aku suami brengsek. Aku ayah yang buruk. Tapi tolonglah, kasihani kami sedikit saja. Tiba-tiba, tanpa peringatan, Raka menjatuhkan tubuhnya. Bruk, lututnya menghantam lantai marmer dengan keras. Suara benturan itu membuat beberapa orang di ruangan itu memekik kaget. Raka berlutut di hadapanku. Di hadapan mantan istrinya yang dulu ia injak-injak. Di hadapan karyawanku. Di hadapan pelangganku. Mas Raka, seruku kaget, refleks mundur selangkah. Bukan karena iba, tapi karena jijik melihat betapa rendahnya dia menjatuhkan diri. Aku mohon, Rin. Raka menangkupkan kedua tangannya di depan dada, persis seperti pengemis di lampu merah. Air matanya mulai menetes, bercampur dengan sisa air hujan di wajahnya. Pinjami aku uang. Nggak usah banyak-banyak. 500.000. Atau 300.000 juga nggak apa-apa. Asal cukup buat sewa kamar losmen murah malam ini dan beli makan. Aku terdiam, menatap puncak kepala Raka yang mulai membotak. Pemandangan ini begitu surreal. Laki-laki yang dulu begitu angkuh, yang selalu bilang bahwa air mata adalah tanda kelemahan, kini menangis di kakiku demi uang 300.000. Bangun, Mas, perintahku tegas. Jangan mempermalukan dirimu lebih jauh lagi. Aku nggak akan bangun sebelum kamu kasih uang. Raka bersikeras,
Suaranya makin keras, menarik perhatian semua orang. Rin, tolonglah. Bella itu lagi hamil, lagi program hamil. Dia butuh tempat yang nyaman. Dia nggak bisa tidur kalau nggak ada AC. Dia gampang masuk angin. Kamu kan tahu rasanya jadi ibu, Rin. Kamu pasti ngertikan perasaan wanita? Darahku mendidih mendengar dia membawa-bawa perasaan wanita dan program hamil Bella sebagai senjata. Kamu minta uang supaya Bella bisa tidur di AC. Ulangku lambat-lambat, memastikan semua orang mendengar betapa absurdnya permintaan ini. Iya, Rin. Kasihan dia. Badannya udah merah-merah digigit nyamuk kalau dikontrakan murah. Tolonglah, Rin. Kamu kan uangnya banyak. 300.000 itu cuma seharga satu jilbab di butikmu ini. Apa artinya buat kamu? Anggap aja sedekah, Rin. Sedekah menolak bala. Aku tertawa. Tawa yang keluar begitu saja karena rasa tak percaya. Sedekah menolak bala? Justru balanya itu kamu, Mas. Aku berjongkok di hadapannya, mensejajarkan wajahku dengan wajahnya. Raka menatapku penuh harap, mengira hatiku mulai luluh. Mas, bisikku lembut tapi menusuk. Kamu ingat 5 tahun lalu, saat Kirana sakit? Aku memohon uang 100.000 padamu. 100.000, Mas. Bukan untuk AC. Bukan untuk kenyamanan. Tapi untuk obat penurun panas supaya anakmu tidak kejang. Dan apa jawabanmu? Raka terdiam, matanya bergerak gelisah. Kamu bilang kamu tidak punya uang, lanjutku, suaraku mulai bergetar menahan emosi. Kamu bilang uangmu pas-pasan. Tapi malam itu juga kamu pergi naik taksi. Kamu punya uang untuk taksi, tapi tidak punya uang untuk nyawa anakmu. Itu kan dulu, Rin. Aku wilaf. Dan sekarang? Aku berdiri tegak kembali, menatapnya dari atas ke bawah dengan tatapan menghina. Kamu berlutut di sini, mengemis uang padaku. Bukan untuk nyawa. Bukan untuk keadaan darurat yang mengancam hidup. Tapi supaya pelakormu bisa tidur nyenyak di ruangan ber-AC? Supaya dia tidak digigit nyamuk. Rin, kamu pikir aku peduli? Teriakku lantang, membuat Raka tersentak kaget. Suaraku menggema di seluruh butik. Kamu pikir aku peduli dia kepanasan? Kamu pikir aku peduli dia digigit nyamuk? Demi Tuhan, Mas, biarkan dia merasakan apa yang aku rasakan dulu. Biarkan dia tidur di lantai dingin seperti aku dan Kirana dulu. Biarkan dia merasakan nyamuk yang menggigit kulitnya, sama seperti Kirana yang dulu tidur tanpa kelambu karena aku sudah menjual kelambunya demi beli beras. Raka ternganga. Dia tidak pernah melihatku semarah ini. Arini yang dulu hanya bisa menangis diam-diam. Arini yang sekarang bisa meledak seperti gunung berapi. Tapi Rin, dia nggak salah apa-apa. Cicit Raka membela-bela. Nggak salah? Aku menunjuk ke arah pintu kaca di mana Bella sedang mengintip. Dia tahu kamu punya istri dan anak saat dia mendekatimu kan? Dia tahu kamu meninggalkan keluargamu demi dia kan? Dan sekarang dia datang ke sini, menghinaku tua dan jelek, mau menguasai rumahku, mau menguasai butikku? Itu yang kamu bilang nggak salah. Raka menunduk lagi, kehabisan kata-kata. Dengar baik-baik, Mas Raka, kataku tegas. Tidak ada uang saku. Tidak ada uang sewa. Tidak ada uang makan. Tidak ada sepeser pun uangku yang halal ini yang akan mengalir ke perut kalian yang haram. Aku merogoh saku, mengambil ponselku. Kamu mau uang? Pergi kerja. Kuli panggul di pasar induk butuh tenaga. Tukang sapu jalanan butuh tenaga. Jadilah laki-laki. Jangan jadi benalu yang bisanya cuma nempel di ketiak perempuan. Aku nggak bisa kerja kasar, Rin. Pinggangku sakit, alasan Raka. Kalau begitu mati saja sekalian, bentakku. Itu lebih terhormat daripada mengemis pada mantan istri yang dulu kamu buang. Raka menatapku dengan tatapan kosong. Harapan terakhirnya hancur lebur. Dia menyadari bahwa air matanya, dramanya, berlututnya, semuanya sia-sia. Hati Arini yang dulu lembut seperti kapas, kini telah menjadi batu karang yang tak bisa ditembus. Perlahan, Raka berdiri. Lututnya gemetar.
Dia membersihkan debu imajiner di celananya dengan gerakan canggung. Wajahnya merah padam, campuran antara malu dan marah yang tertahan. Oke, Rin. Oke, katanya dengan suara bergetar. Kamu menang. Kamu puas sekarang? Kamu puas melihat aku begini? Sangat puas, jawabku jujur. Melihatmu hancur adalah pemandangan terindah yang pernah kulihat setelah kelahiran Kirana. Raka mengepalkan tangannya. Dia ingin marah, ingin memaki, tapi dia sadar dia tidak punya daya apa-apa di sini. Dia berada di wilayah kekuasaanku. Ingat ini, Rin. Raka menunjuk wajahku dengan telunjuknya yang kotor. Tuhan nggak tidur. Orang sombong kayak kamu pasti bakal jatuh. Tuhan memang nggak tidur, Mas, balasku tenang. Makanya dia mengirimmu ke sini hari ini. Untuk menunjukkan padaku bahwa keadilannya itu nyata. Sekarang, pergi. Sebelum aku benar-benar memanggil polisi atas tuduhan perbuatan tidak menyenangkan. Raka berbalik badan dengan kasar. Dia berjalan gontai menuju pintu keluar. Di sana, Bella sudah menunggu dengan wajah cemas. Gimana, Mas? Dapat enggak? Tanya Bella begitu Raka membuka pintu. Suaranya terdengar jelas karena pintu terbuka. Raka menggeleng lemah. Enggak dapet, Bel. Dia pelitnya minta ampun. Dasar perempuan jahat, teriak Bella ke arahku dari luar pintu. Lihat aja nanti. Kita bakal sukses tanpa bantuan lo. Aku hanya tersenyum tipis dan melambaikan tangan, seolah mengusir lalat. Mereka berdua akhirnya menyeret koper besar mereka menembus hujan. Mereka berjalan kaki, tanpa payung, menyusuri trotoar yang becek. Aku melihat mereka bertengkar lagi di pinggir jalan. Bella memukul punggung Raka dengan tasnya, sementara Raka hanya pasrah. Pemandangan itu begitu menyedihkan, tapi anehnya, hatiku terasa begitu lega. Plong! Seolah ada batu besar yang baru saja diangkat dari dadaku. Bu Arin? Maya mendekatiku perlahan, menyodorkan segelas air putih hangat. Ibu nggak apa-apa? Aku menerima gelas itu, merasakan hangatnya menjalar ke telapak tanganku. Aku baik-baik saja, Mei. Sangat baik malah. Maaf ya, Bu. Tadi saya telat panggil Pak Asep lagi, sesal Maya. Nggak apa-apa. Kadang-kadang, kita perlu membiarkan badut menyelesaikan atraksinya sebelum kita tutup tirai panggungnya, jawabku sambil menyesap air hangat itu. Aku melihat ke sekeliling butik. Para pelanggan dan karyawan menatapku dengan tatapan beragam. Ada yang kagum, ada yang simpati, ada juga yang takut. Tapi aku tidak peduli. Aku sudah membuktikan pada diriku sendiri bahwa aku bukan lagi korban. Aku berjalan kembali ke tangga, menuju ruang kerjaku. Masih ada banyak pekerjaan yang harus kuselesaikan. Masih ada masa depan cerah yang harus kukejar bersama Kirana. Raka dan Bella? Mereka hanyalah kerikil kecil yang baru saja kutendang dari sepatuku. Malam itu, aku tidur dengan sangat nyenyak. Tanpa mimpi buruk, tanpa rasa bersalah. Sementara di luar sana, aku tahu ada dua orang yang sedang menggigil kedinginan, menuai apa yang mereka tanam 5 tahun lalu. Malam itu, butikku akhirnya tutup. Tirai besi diturunkan, memisahkan duniaku yang hangat dan berbau parfum mahal dengan dunia luar yang basah, dingin, dan kejam. Aku berdiri di balik jendela lantai 2, mengintip dari celah tirai. Hujan masih belum menunjukkan tanda-tanda akan berhenti. Langit seolah sedang mencuci kota ini dari debu, atau mungkin dari dosa-dosa manusia yang tak terhitung jumlahnya. Pikiranku melayang pada dua sosok yang baru saja kuusir. Bukan karena rindu, tapi karena rasa penasaran manusiawi. Seberapa jauh seseorang bisa jatuh setelah terbang terlalu tinggi dengan sayap palsu? Di luar sana, realitas menghantam Raka dan Bella lebih keras daripada air hujan yang menampar wajah mereka. Trotoar di depan butikku licin dan penuh genangan air kotor. Lampu jalan yang remang-remang menjadi satu-satunya saksi bisu kehancuran mereka. Mas, ini gimana sih? Teriak Bella, suaranya melengking menembus deru hujan. Katanya mau dapat duit. Katanya mantan istrimu itu masih cinta. Mana? Yang ada kita malah diusir kayak anjing kurap. Bella membanting tas tangannya yang basah ke jalanan. Air matanya sudah bercampur dengan maskara yang luntur, membuat wajahnya tampak mengerikan seperti hantu di film horor murah.
Baju ketat warna pink norak yang ia banggakan tadi sore kini menempel di tubuhnya, memperlihatkan betapa kedinginannya dia. Giginya gemeretuk. Raka tidak menjawab. Dia sibuk menarik koper besar mereka yang rodanya tersangkut di lubang trotoar. Napasnya terengah-engah. Jas kebanggaannya, yang sebenarnya jas bekas beli di pasar loa, sudah basah kuyup, berat dan bau apek. Bantuin kek, Bel. Jangan cuma teriak-teriak, bentak Raka, urat lehernya menonjol. Dia menarik koper itu sekuat tenaga. Krak! Suara patah terdengar jelas. Roda koper itu patah, membuat koper besar itu miring dan jatuh ke genangan air lumpur. Raka menendang koper itu dengan frustrasi. Sialan! Semuanya sial? Itu koper isinya baju-baju aku, Mas? Bella memekik histeris. Baju-baju mahalku. Skincare? Kalau rusak semua gimana? Kamu mau ganti? Duit aja nggak punya. Raka berbalik, menatap Bella dengan mata merah menyala. Diam kamu. Ini semua gara-gara mulut kamu yang nggak bisa direm. Coba tadi kamu diam aja, sopan sedikit sama Arini, mungkin dia masih mau kasih pinjam duit. Ini kamu malah ngata-ngatain dia tua lah, jelek lah. Ya jelas dia ngamuk. Oh, jadi nyalahin aku? Bella berkacak pinggang, tidak peduli orang-orang yang berteduh di halte bus menatap mereka seperti menonton sirkus. Siapa yang bilang Arini itu bodoh? Siapa yang bilang dia gampang dibego-begoin? Kamu, Mas. Kamu yang nipu aku. Kamu bilang kamu punya hak atas rumah itu. Kamu bilang kita bakal hidup enak. Tahu gini aku nggak sudi kawin lari sama kamu. Ya udah kalau nggak sudi, pergi sana, tantang Raka. Cari laki-laki lain yang mau nampung perempuan matre kayak kamu. Oke, aku pergi. Bella berbalik badan, hendak melangkah pergi, tapi kemudian dia sadar. Dia tidak punya uang sepeser pun. Dompetnya ada di dalam koper yang terendam lumpur itu, dan isinya pun kosong melompong. Dia tidak punya tujuan. Orang tuanya di kampung sudah membuangnya karena dia nekat ikut Raka. Bella berhenti, bahunya berguncang menahan tangis. Dia berbalik lagi menghadap Raka, wajahnya memelas. Mas, aku dingin lapar? Raka menghela napas kasar. Semarah-marahnya dia juga tidak punya siapa-siapa lagi selain Bella. Mereka adalah dua orang buangan yang terikat dalam nasib buruk yang mereka ciptakan sendiri. Udah, jangan nangis, kata Raka, nadanya melembut tapi tetap terdengar lelah. Kita harus jalan ke pangkalan angkot di perempatan depan. Taksi nggak mungkin mau ngangkut kita, duit kita nggak cukup. Jalan kaki. Bella melotot. Jauh banget, Mas. Kakiku sakit pakai heels. Mau jalan atau tidur di sini jadi tontonan Satpam Arini. Bella cemberut, tapi akhirnya menurut. Dia melepas sepatu hak tingginya, menjinjingnya dengan tangan, dan berjalan telanjang kaki di atas trotoar yang dingin dan penuh kerikil tajam. Raka menyeret koper yang sudah pincang itu dengan susah payah. Bunyi grodaak dari koper yang diseret di aspal menjadi musik pengiring perjalanan mereka yang menyedihkan. Setiap langkah terasa seperti siksaan. Mobil-mobil mewah berlalu lalang, mencipratkan air ke arah mereka. Di dalam mobil-mobil itu, orang-orang duduk nyaman dengan AC dan musik, pulang menuju rumah hangat. Sementara Raka dan Bella, pasangan yang merasa paling berhak atas kebahagiaan, kini berjalan seperti gelandangan. Saat melewati sebuah etalase toko elektronik yang sudah tutup, Raka melihat pantulan dirinya di kaca. Sosok yang balik menatapnya sungguh menyedihkan. Pria parubaya, bungkuk, basah, dan tampak kalah. Di mana Raka yang gagah? Di mana Raka yang digilai wanita? Semuanya lenyap bersamaan dengan perginya Arini dari hidupnya. Mas, rengek Bella lagi setelah mereka berjalan 10 menit. Raka merogoh saku celananya. Dia mengeluarkan beberapa lembar uang ribuan yang lecek dan basah. Sisa kembalian beli rokok tadi pagi. Cuma ada 10.000, gumam Raka. Cukup buat naik angkot sampai ke kontrakan lama. Nggak cukup buat makan. Apa? Bella histeris lagi. Aku belum makan dari siang, Mas. Kamu tega biarin aku sama anak kita kelaparan? Anak apa sih, Bel? Raka meledak lagi. Kamu itu nggak hamil. Kita cuma ngarang cerita biar Arini iba.
Jangan halusinasi deh. Bella terdiam, matanya membelalak. Kebohongan yang mereka bangun untuk menipu Arini, lama-kelamaan memang terasa nyata bagi Bella yang mendambakan keamanan finansial. Jadi kita nggak makan? Tanya Bella lirih. Nanti di kontrakan kita cari mie instan sisa kemarin. Kayaknya masih ada 1 bungkus di lemari, jawab Raka dingin. Mereka akhirnya sampai di pangkalan angkot. Sebuah angkot tua berwarna biru yang karatan sedang ngetem. Sopirnya merokok sambil mendengarkan dangdut koplo dengan volume maksimal. Raka menaikkan koper berat itu ke dalam angkot. Penumpang lain, 2 orang ibu-ibu yang baru pulang dari pasar, menutup hidung mereka. Bau banget sih, kayak baju belum kering, bisik salah satu ibu itu cukup keras. Raka dan Bella pura-pura tuli. Mereka duduk di pojok, berhimpitan. Bella menyandarkan kepalanya di bahu Raka, tapi Raka menggeser bahunya menjauh. Dia sedang tidak mood untuk bermesraan. Pikirannya penuh dengan bayangan wajah Arini yang dingin, Arini yang cantik, Arini yang kaya raya. Kenapa aku dulu ninggalin dia ya? Batin Raka, sebuah pertanyaan yang terlambat 5 tahun untuk ditanyakan. Perjalanan dengan angkot itu terasa seperti selamanya. Macet, panas, pengap, dan berisik. 1 jam kemudian, angkot menurunkan mereka di sebuah gang sempit yang gelap dan becek di pinggiran kota. Kurang 2.000, Mas, kata sopir angkot saat Raka menyerahkan uangnya. Kurang dikit lah, Bang. Namanya juga lagi susah, kata Raka mencoba menawar. Ya elah, susah kok bawa koper gede. Gayanya kayak orang kaya tapi bayar angkot aja ngutang, cibir sopir itu, tapi dia membiarkan mereka pergi karena malas ribut. Raka dan Bella menyeret koper mereka masuk ke dalam gang. Bau selokan yang mampet langsung menyambut hidung mereka. Tikus-tikus got seukuran anak kucing berlarian di dekat kaki Bella, membuatnya menjerit-jerit kecil setiap beberapa langkah. Selamat datang kembali di istana kita, gumam Raka sarkastis saat mereka berhenti di depan sebuah pintu kayu yang catnya sudah mengelupas parah. Ini adalah kontrakan petak yang mereka sewa seminggu lalu dengan uang hasil jual cincin kawin Bella, cincin emas muda yang murah. Ukurannya hanya 3x3 meter. Kamar mandi di luar, berbagi dengan 5 penghuni lain. Raka merogoh kunci di saku celananya yang basah. Dia kesulitan memasukkan anak kunci karena tangannya gemetar kedinginan. Klik. Pintu terbuka. Bau apek yang lebih parah dari bau badan mereka menyeruak keluar. Ruangan itu gelap gulita karena Raka lupa membeli pulsa listrik prabayar kemarin. Gelap, Mas? Rintih Bella. Pakai senter HP kamu, perintah Raka. Bella menyalakan senter HP-nya. Cahaya putih menyorot ruangan sempit itu. Kasur busa tipis tergelar di lantai, dikerubungi nyamuk. Ada ember berisi baju kotor di sudut. Dan di tengah ruangan, ada genangan air. Bocor lagi? Desah Raka. Atap seng di atas mereka rupanya berlubang, dan air hujan menetes tepat di tengah ruangan, membasahi satu-satunya karpet plastik yang mereka punya. Bella menjatuhkan dirinya di kasur tipis itu, tidak peduli kasurnya lembab. Dia menangis terseduh-seduh. Aku nggak kuat, Mas. Aku mau pulang. Aku mau hidup enak. Raka duduk di lantai, bersandar pada dinding yang dingin. Dia menatap tetesan air dari atap. Das, das, das. Suaranya seperti jam yang menghitung mundur sisa kewarasannya. Di saat itulah, perutnya berbunyi nyaring. Lapar yang menusuk. Dia teringat mie instan sisa yang dia janjikan. Dia merangkak ke arah lemari plastik reot di sudut. Dia membukanya dengan harapan menemukan sebungkus mie penyelamat. Kosong. Hanya ada bungkus kosong yang digerigiti tikus. Mie-nya dimakan tikus, Bel, kata Raka datar. Tangis Bella makin kencang, berubah menjadi raungan putus asa. Tuhan jahat, Arini jahat, semuanya jahat. Raka tidak punya tenaga untuk menenangkan Bella. Dia hanya duduk memeluk lutut dalam kegelapan, menggigil kedinginan, dengan perut kosong yang perih. Di kejauhan, dia bisa membayangkan Arini sedang tidur di kasur king size-nya yang empuk, berselimut tebal, dengan perut kenyang. Malam itu, di dalam kontrakan sempit yang bau dan gelap, benih kebencian di antara Raka dan Bella mulai tumbuh subur, dipupuk oleh kemiskinan dan penyesalan yang tiada akhir. Mereka sadar, neraka, yang disebut Arini tadi bukanlah kiasan. Ini adalah kenyataan baru mereka.
Pagi datang bukan dengan sinar matahari yang hangat, melainkan dengan hawa lembab yang menyekap napas. Cahaya matahari pagi hanya mampu mengintip malu-malu lewat celah ventilasi yang tertutup sarang laba-laba, gagal menembus kegelapan suram di dalam kontrakan petak berukuran 3x3 meter itu. Bella terbangun dengan leher kaku. Dia tidur dalam posisi meringkuk seperti udang, berusaha menghindari bagian kasur yang basah karena tetesan air hujan semalam. Matanya bengkak sisa menangis, dan perutnya melilit perih. Rasa lapar yang semalam masih bisa ditahan dengan tidur, kini menuntut untuk dibayar lunas. "Math?" Bella mengguncang tubuh Raka yang tidur memunggunginya. Raka hanya melenguh, menarik sarung kumal yang sudah bolong di beberapa bagian untuk menutupi kepalanya. Dia tidak mau bangun. Bangun berarti menghadapi kenyataan. "Mas Raka, bangun." "Aku lapar," teriak Bella, suaranya parau. Raka tersentak bangun, matanya merah. Dia menatap sekeliling dengan tatapan bingung, berharap kejadian kemarin hanyalah mimpi buruk. Tapi bau apek dan suara tikus yang mencicit di sudut ruangan segera menyadarkannya. "Ini nyata." "Jam berapa sekarang?" tanya Raka dengan suara serak. "Jam 9, ketus Bella. Kamu enak-enakan tidur, aku udah mau pingsan kelaparan." "Mana mie instan? Mana nasi uduk?" "Kamu suami bukan sih?" Raka mengusap wajahnya kasar. "Duit dari mana, Bel? Semalam kan kamu lihat sendiri dompetku kosong melompong. Tikus aja nggak mau mampir ke dompetku. Terus kita mau mati kelaparan di sini?" Bella melempar bantal tipis ke arah Raka. "Cari utangan kek, atau jual apa gitu? HP kamu jual sana." "HP aku layarnya retak, Bel. Kalau dijual paling laku cepet. Itu juga buat beli pulsa listrik abis. HP kamu aja tuh yang dijual. iPhone kan? Masih laku tinggi." Bella memeluk ponselnya posesif. "Enak aja. Ini harta karun aku satu-satunya. Kalau ini dijual, aku nggak bisa update story. Aku nggak bisa pamer ke teman-teman kampung kalau aku hidup enak di kota." "Hidup enak matamu." Raka tertawa sinis. "Lihat sekeliling kamu, Bel. Ini hidup enak? Kita tidur di samping ember cucian kotor. Atap bocor. Lantai becek. Kamu masih mikirin image di depan teman-teman kamu." Bella terdiam, air matanya kembali menetes. "Ini semua gara-gara kamu, Mas. Kalau kamu nggak nipu aku nggak bakal kayak gini. Aku bisa nikah sama juragan empang di kampung." Juragan empang juga ogah sama kamu. Bisanya cuma dandan doang, masak air aja gosong," balas Raka tak mau kalah. Pertengkaran pagi itu menjadi sarapan mereka. Kenyang dengan caci maki, tapi perut tetap kosong. Akhirnya, karena tidak tahan mendengar rengekan Bella, Raka bangkit. Dia mengambil kemeja lusuh dari tumpukan baju kotor, mencium ketiaknya, masih bisa dipakai, lalu mengenakannya. "Aku mau keluar. Cari pinjaman," kata Raka. "Jangan pulang kalau nggak bawa duit," ancam Bella. Raka membanting pintu kontrakan yang engselnya sudah goyah. Dia berjalan menyusuri gang sempit itu, menghindari tatapan tetangga yang sedang ngerumpi sambil mencari kutu. Dulu, Raka berjalan di gang ini dengan kepala tegak, membanggakan Bella sebagai istri muda yang cantik. Sekarang, dia berjalan menunduk seperti maling yang tertangkap basah. Raka mencoba mendatangi warung kopi Pak Ujang di ujung gang. Pak Ujang dulu teman ngopinya saat Raka masih punya sedikit uang. "Pak Ujang, kopi satu dong." "Utang dulu ya, besok dibayar," kata Raka mencoba tersenyum ramah. Pak Ujang yang sedang mengelap gelas berhenti. Dia menatap Raka dari atas ke bawah. Tatapan meremehkan yang membuat Raka ingin menghilang. "Waduh, Mas Raka. Utang yang bulan lalu aja belum lunas, Mas. Udah 50.000. Masa mau nambah lagi?" "Modal saya tipis, Mas," tolak Pak Ujang halus tapi menohok. "Ayolah Pak, saya lagi susah beneran. Nanti kalau proyek saya cair, saya bayar dobel deh." "Proyek apa Mas?" "Proyek nipu istri tua," celetuk salah satu pelanggan lain sambil tertawa. Wajah Raka memerah padam. Ternyata gosip tentang kedatangannya ke butik Arini sudah menyebar sampai ke sini. Mungkin ada tetangga yang kebetulan lewat di sana atau melihat video Bella yang sempat direkam pelanggan butik. "Jaga mulut lo ya," bentak Raka,
Tapi nyalinya ciut saat melihat pelanggan itu berbadan kekar. Raka pergi dari warung itu dengan perut makin perih dan harga diri yang terinjak-injak. Dia berjalan tanpa tujuan, menyusuri jalanan kota yang panas berdebu. Dia melihat lowongan kerja tertempel di tiang listrik, dibutuhkan kuli angkut. Raka menatap tangannya. Tangan yang selama 5 tahun ini jarang memegang barang berat karena dia selalu mengandalkan uang hasil menipu wanita atau judi. Apa dia sanggup jadi kuli? Bayangan Arini yang berkata, "Jadilah laki-laki," terngiang di kepalanya. Raka mencoba melamar. Tapi baru mengangkat 1 karung beras, pinggangnya berbunyi kerat. Dia ambruk. Mandor pasar langsung mengusirnya. Lemah banget jadi laki. Pulang sana, nyusul sama emak. Sore harinya, Raka pulang dengan tangan hampa. Dia hanya membawa sebungkus kerupuk melempem yang dia temukan jatuh di jalan, masih dalam plastik, jadi dia pikir masih layak makan. Sampai di kontrakan, dia melihat Bella sedang duduk di depan pintu, memegang perutnya. Wajahnya pucat pasi. "Dapat duit, Mas?" tanya Bella penuh harap. Raka menggeleng lemah. Dia menyodorkan kerupuk itu. "Cuma dapat ini." Bella menatap kerupuk itu, lalu menatap Raka. Matanya berkaca-kaca. Kamu kasih aku kerupuk bekas? Aku ini istrimu, Mas." "Aku lagi." Bella mau bilang, hamil, tapi dia sadar kebohongan itu sudah tidak ada gunanya. "Aku lagi dapet. Perutku sakit banget, Mas. Aku butuh pembalut. Aku butuh obat pereda nyeri. Kamu malah bawa kerupuk sampah." Bella melempar kerupuk itu ke tanah dan menginjak-injaknya. "Bella?" Raka mendorong bahu Bella. "Itu rezeki. Jangan dibuang." "Rezeki apaan?" "Itu Bella menjerit histeris. "Aku nyesel, Mas. Nyesel banget ketemu kamu. Coba aja waktu itu aku nggak kegoda rayuan maut kamu di Facebook. Coba aja aku tetap kerja di pabrik. Mungkin hidupku nggak semenderita ini." "Oh, jadi sekarang kamu nyalahin aku semua?" Raka mencengkeram lengan Bella. "Kamu juga gatel. Tahu aku suami orang masih aja mau diajak jalan. Kamu pikir aku kaya raya kan? Kamu matre. Sekarang rasain, ini akibat keserakahan kamu." "Lepasin." "Sakit." Bella memberontak, mencakar lengan Raka. Tetangga sebelah kontrakan, Bu Ijah, keluar sambil membawa sapu lidi. "Heh, berisik banget sih kalian. Tiap hari ribut mulu. Kalau mau ribut di hutan sana. Ganggu orang istirahat aja." Raka melepaskan cengkeramannya. Napasnya memburu. Dia masuk ke dalam kontrakan, membanting pintu, dan duduk di pojok ruangan yang gelap. Bella menyusul masuk sambil menangis sesenggukan, meringkuk di atas kasur tipis. Malam itu, mereka tidur dengan perut kosong yang melilit, ditemani suara dengkuran tetangga dan cicitan tikus. Tidak ada lagi kata-kata manis. Tidak ada lagi panggilan, sayang, atau belahan jiwa. Yang tersisa hanya 2 orang asing yang terjebak dalam satu ruangan sempit, saling membenci, namun tidak punya tempat lain untuk pergi. Dan yang paling menyakitkan bagi Raka, sebelum tidur dia sempat membuka Instagram di HP-nya yang layarnya retak, menggunakan sisa kuota terakhir. Di Explore, muncul foto Arini. Mantan istrinya itu sedang tersenyum cantik di sebuah restoran mewah, merayakan keberhasilan tendernya bersama timnya. Di meja itu terhidang steak, seafood, dan jus segar. Raka menelan ludah, air matanya menetes jatuh ke layar HP. Dia membandingkan steak di layar itu dengan kerupuk injakan di depan pintu. "Arini?" bisiknya lirih dalam kegelapan. "Betapa bodohnya aku." Tapi penyesalan itu tidak mengubah apa-apa. Besok matahari akan terbit lagi, dan neraka di kontrakan kumuh ini akan berlanjut, menyiksa mereka perlahan-lahan sampai ke tulang sumsum. 1 bulan kemudian, pagi itu, udara di butikku terasa berbeda. Bukan karena AC sentral yang baru diservis, tapi karena aura kemenangan yang melingkupi setiap sudut ruangan. Di ruang rapat utama, aku duduk di ujung meja panjang yang mengilap, dikelilingi oleh tim intiku dan perwakilan dari Nusantara Corp, sebuah perusahaan multinasional yang sedang mencari vendor seragam untuk ribuan karyawannya. "Selamat, Ibu Arini," ucap Pak Handoko, direktur operasional perusahaan itu, sambil menjabat tanganku erat.
Desain ibu sangat mewakili filosofi perusahaan kami. Elegan, sopan, namun tetap dinamis. Kami sepakat untuk memberikan kontrak pengadaan seragam ini kepada Arini Signature. Suara tepuk tangan membahana di ruangan itu. Maya di sudut ruangan tampak menyeka air mata haru. Aku tersenyum lebar, senyum yang tulus dari hati. Kontrak ini nilainya miliaran rupiah. Ini bukan hanya keuntungan finansial, tapi juga pengakuan atas kredibilitas brand yang kubangun dari nol. Terima kasih atas kepercayaannya, Pak Handoko. Kami tidak akan mengecewakan, jawabku mantap. Saat aku membubuhkan tanda tangan di atas materai, hatiku bergetar. Tangan ini, yang dulu kasar karena mencuci baju Raka tanpa mesin cuci, kini memegang pena emas menandatangani kesuksesan. Siang harinya, setelah perayaan kecil dengan makan siang bersama seluruh karyawan, aku menerima pesan singkat dari pengacaraku, Pak Wira. Bu Arini, salinan putusan cerai sudah resmi keluar. Akta cerai bisa diambil besok. Selamat, Anda sudah resmi bebas secara hukum dan agama. Aku membaca pesan itu berkali-kali. Tidak ada air mata. Tidak ada rasa sedih. Yang ada hanyalah rasa lega yang luar biasa, seolah-olah beban berat yang selama ini menggelayuti bahuku akhirnya diangkat. Raka tidak pernah datang ke sidang panggilan kedua dan ketiga, sehingga hakim memutus secara fair stake. Ketidakhadirannya justru mempermudah segalanya. Hak asuh Kirana jatuh penuh ke tanganku tanpa perdebatan. Bisikku pelan. Kenapa, Bu? Tanya Maya yang sedang merapikan berkas di mejaku. Aku menatap Maya dengan mata berbinar. Mei, pesankan tiket pesawat untukku dan Kirana. Kita akan berangkat umrah bulan depan. VIP. Aku ingin bersujud di depan Ka'bah. Siap, Bu. Wah, Kirana pasti senang banget. Sebulan kemudian, di Tanah Suci. Langit Makkah begitu cerah, seolah ikut merayakan kebebasanku. Aku berdiri di pelataran Masjidil Haram, mengenakan gamis putih bersih. Di sampingku, Kirana yang kini berusia 9 tahun tampak cantik dengan hijab putih mungilnya. Dia menggenggam tanganku erat, matanya takjub melihat kemegahan Ka'bah di hadapan kami. Emma, itu rumah Allah ya? Tanya Kirana polos. Iya, sayang. Itu kiblat kita. Tempat kita mengadukan segala rasa syukur dan doa, jawabku lembut, mengusap kepalanya. Kami melakukan tawaf, berbor dengan jutaan manusia dari berbagai penjuru dunia yang menyerukan nama Tuhan yang sama. Labbaik Allahumma labbaik. Saat sampai di depan multazam, aku tidak bisa menahan tangis. Aku bersimpuh, mencium lantai marmer yang harum. Semua kenangan pahit itu berputar kembali, malam saat Raka pergi, saat aku kelaparan, saat aku dihina. Tapi kali ini, aku tidak menangis karena sakit. Aku menangis karena syukur. Ya, bisikku di antara isak tangis. Terima kasih engkau telah menyelamatkanku dari laki-laki yang salah. Terima kasih engkau telah mengganti setiap tetes air mataku dengan kebahagiaan yang berlipat ganda. Ampuni Raka, ya Allah. Berikan dia hidayah, atau berikan dia balasan yang setimpal agar dia sadar akan kesalahannya. Tapi yang terpenting, jaga hatiku agar tidak sombong dengan semua ini. Kirana memelukku dari samping. Mama jangan nangis. Kirana sayang Mama. Aku memeluk putriku erat. Mama nangis bahagia, Nak. Kita sekarang cuma berdua, tapi kita kuat ya? Iya, Ma. Kirana jagain Mama. Setelah selesai umrah, aku mengunggah satu foto di akun Instagram pribadiku. Foto aku dan Kirana berlatar Ka'bah, wajah kami bersinar tanpa makeup, tersenyum lepas. Captionnya singkat, Alhamdulillah. Bab baru kehidupan dimulai. Terima kasih ya Allah atas nikmat kebebasan dan rezeki yang tak terputus. Arini journey umrah bersama Kirana. Sementara itu, ribuan kilometer jauhnya, di sebuah warung kopi pinggir jalan yang berdebu, Raka sedang duduk melamun di bangku kayu panjang. Di hadapannya ada segelas kopi hitam yang sudah dingin dan ampasnya mengendap, seperti nasibnya. Dia baru saja diusir lagi dari kontrakan karena menunggak bayar 2 bulan. Bella entah di mana, mungkin sedang merayu pemilik kontrakan atau laki-laki lain demi tempat berteduh. Woi, Kak, lihat nih, seru Ujang, teman nongkrongnya, menyodorkan layar HP retak ke wajah Raka.
Apaan sih? Raka menepis malas. Mantan bini lu, si Arini. Gila bener, sekarang dia umrah, bos. VIP pula kelihatannya, hotelnya yang ada jam gede itu loh. Jantung Raka berdegup kencang. Dia merebut HP Ujang. Di layar itu, terpampang foto Arini dan Kirana. Wajah Arini tampak begitu damai, bersih, dan muda. Dia terlihat 10 tahun lebih muda dibandingkan saat masih menjadi istri Raka. Aura kebahagiaan memancar dari senyumnya. Dan Kirana, anak yang dulu sering ia bentak karena rewel, kini tumbuh menjadi gadis kecil yang cantik dan terawat. Raka menatap baju ihram putih bersih yang dikenakan Arini. Kontras sekali dengan kaos oblong bolong-bolong yang dipakai Raka sekarang. Gila ya, janda kembang makin menjadi, komentar Ujang tanpa dosa. Nyesel nggak lu, Kak? Ninggalin berlian demi si Bella yang sekarang kayak ondel-ondel pasar malam. Kalimat Ujang menohok ulu hati Raka. Penyesalan itu bukan lagi ombak kecil, tapi tsunami yang menghantamnya. Raka memperbesar foto itu. Dia melihat gelang emas yang melingkar di tangan Arini. Dia melihat latar belakang hotel bintang 5. Itu semua adalah kemewahan yang seharusnya bisa ia nikmati jika saja dia bersabar. Jika saja dia setia. Itu anak gue? Gumam Raka lirih, jarinya menyentuh wajah Kirana di layar. Harusnya gue ada di sana. Harusnya gue yang jadi imam mereka. Telat, bos, sahut Ujang sambil mengambil kembali HP-nya. Nasi udah jadi bubur, buburnya udah basi. Mending lu cari kerjaan beneran daripada ngelamun. Dengar-dengar butik Arini lagi buka lowongan tuh, kali aja lu mau jadi tukang parkirnya. Lumayan bisa lihat mantan tiap hari. Ujang dan teman-temannya tertawa terbahak-bahak. Tawa yang menyayat hati Raka. Raka bangkit dengan kasar, menendang kursi plastik hingga terguling. Berisik lu semua? Dia berjalan menjauh, meninggalkan warung kopi itu. Hatinya panas, matanya perih. Dia berjalan tanpa tujuan di bawah terik matahari yang menyengat. Bayangan Arini di depan Ka'bah terus menghantuinya. Dia merasa Tuhan sedang menertawakannya dari atas sana. Arini? Rintih Raka di tengah hiruk-pikuk jalanan. Kenapa kamu bisa bahagia tanpa aku? Kenapa? Pertanyaan itu tidak butuh jawaban. Jawabannya sudah jelas, karena Arini membuang sumber kesialannya, yaitu Raka. Dan Raka kini harus menanggung beban kesialan itu sendirian sampai akhir hayatnya. Matahari sudah condong ke barat, tapi panasnya masih menyengat kulit. Raka berjalan gontai menyusuri trotoar yang penuh dengan pedagang kaki lima. Perutnya melilit bukan main, sudah 2 hari dia hanya makan 1 kali sehari, itu pun hanya nasi kucing dengan lauk teri yang sudah dingin. Pikirannya masih terpaku pada foto Arini di Tanah Suci. Bayangan kemewahan dan kedamaian itu berputar-putar di kepalanya, mengejek kemiskinannya saat ini. Sial, umpat Raka lirih. Dia teringat Bella. Istri mudanya itu menghilang sejak kemarin sore. Katanya mau ke rumah teman untuk meminjam uang, tapi sampai sekarang belum pulang. Perasaan Raka tidak enak. Bukan karena khawatir, tapi karena curiga. Belakangan ini Bella sering berdandan menor, memakai baju-baju ketat yang entah dia dapat dari mana, dan sering senyum-senyum sendiri menatap layar HP-nya. Raka mempercepat langkahnya menuju kontrakan. Meskipun dia sudah diusir oleh pemilik kontrakan, barang-barangnya, yang tinggal sedikit itu, masih ada di sana. Dia harus mengambilnya sebelum dibuang. Sesampainya di depan gang kontrakan, Raka melihat kerumunan orang. Jantungnya berdegup kencang. Firasat buruknya semakin kuat. Ada apa, Bu? Tanya Raka pada seorang ibu-ibu yang sedang menonton. Mas Raka, itu istri Mas Raka? Jawab ibu itu dengan wajah panik bercampur jijik. Raka menerobos kerumunan. Di depan pintu kontrakannya yang terbuka lebar, dia melihat pemandangan yang membuat darahnya mendidih. Bella sedang berdiri sambil menangis, bajunya acak-acakan. Di depannya berdiri Pak Slamet, pemilik kontrakan yang terkenal genit dan galak. Istri Pak Slamet, Bu RT yang badannya 2 kali lipat Pak Slamet, sedang menjambak rambut Bella sambil memaki-maki. Dasar perempuan gatel. Gak punya malu. Laki orang digodain juga, teriak Bu RT, tangannya tak henti-henti menampar pipi Bella. Ampun, Bu. Ampun, saya dipaksa.
Jerit Bella membela diri. Dipaksa apanya? Wong saya lihat sendiri kamu gelendotan sama laki saya di dapur, bentak Bu RT. Raka terpaku di tempat. Kakinya lemas. Jadi ini alasan Bella sering menghilang? Jadi ini alasan Pak Slamet sering menunda menagih uang sewa padanya? Istrinya menjual diri demi atap bocor ini? Mas Raka? Bella melihat Raka di antara kerumunan. Dia meronta dari cengkeraman Bu RT dan berlari ke arah Raka, bersembunyi di balik punggung suaminya. Mas, tolongin aku. Orang gila ini mau bunuh aku. Heh, suami macam apa kamu? Bu RT kini beralih menunjuk-nunjuk wajah Raka. Istrimu ini penggoda. Dia ngerayu laki saya biar nggak bayar kontrakan. Dan kamu diam aja? Apa jangan-jangan kamu yang nyuruh dia ngelacur? Enggak, Bu. Sumpah demi Allah saya nggak tahu. Raka mengangkat tangan, wajahnya pucat pasi. Saya nggak pernah nyuruh dia begitu. Halah, sama aja kalian berdua. Bu RT meludahi kaki Raka. Sekarang juga kalian angkat kaki dari sini. Jangan bawa barang apapun kecuali baju yang nempel di badan. Itu sebagai ganti rugi uang sewa 3 bulan yang kalian nunggak. Tapi Bu, barang-barang saya? Pergi atau saya panggil warga buat ngarak kalian keliling kampung telanjang bulat, ancam Bu RT. Warga di sekitar mulai berteriak, usir, usir, bikin kotor kampung aja. Raka tidak punya pilihan. Dia menarik tangan Bella kasar, menyeretnya menjauh dari kerumunan yang mulai beringas. Beberapa orang melempari mereka dengan kulit pisang dan sampah plastik. Mereka berlari sampai ke jalan raya, napas terengah-engah. Raka melepaskan tangan Bella dengan kasar, membuatnya terjerembab ke aspal. Aduh, sakit Mas? Sakit? Raka berteriak di depan wajah Bella. Sakit mana sama aku? Kamu selingkuh sama Pak Slamet. Laki-laki tua bangka itu. Bella bangkit berdiri, membersihkan lututnya yang lecet. Wajahnya yang tadi ketakutan kini berubah menjadi dingin dan menantang. Iya, kenapa emangnya? Tantang Bella. Aku terpaksa, Mas, karena kamu nggak becus jadi laki. Kamu nggak bisa kasih aku makan. Kamu nggak bisa bayar kontrakan. Kalau aku nggak gitu, kita udah tidur di kolong jembatan dari bulan lalu. Dasar perempuan murahan. Raka menampar pipi Bella. Plak, Bella memegangi pipinya yang merah. Dia tidak menangis. Malah dia tertawa sinis. Murahan? Ngaca dong, Mas. Kamu itu yang murahan. Kamu ninggalin istri sah yang kaya raya dan solehah demi aku yang kamu temuin di Facebook. Kamu pikir aku cinta sama kamu? Cuy. Bella meludah ke tanah. Aku nikah sama kamu karena aku pikir kamu kaya. Aku pikir kamu dapat jatah gono gini dari Arini. Kalau aku tahu kamu miskin, kere, dan gak berguna kayak gini, mending aku nikah sama tukang ojek pengkolan. Seenggaknya mereka kerja, bukan ngemis. Kata-kata Bella menghunjam jantung Raka. Kebenaran yang selama ini dia sangkal akhirnya terungkap telanjang di depan matanya. Dia telah membuang berlian demi sampah, dan sekarang sampah itu pun membuangnya. Kurang ajar kamu, Bel? Raka gemetar menahan amarah. Aku udah korbanin semuanya buat kamu. Aku tinggalin anak istriku. Itu salah kamu sendiri, Mas. Kebodohan kamu, potong Bella cepat. Tiba-tiba, sebuah mobil sedan tua berhenti di dekat mereka. Kaca jendelanya terbuka. Di dalamnya duduk seorang laki-laki paruh baya berwajah mesum. Ayo, Neng Bella. Jadi ikut enggak? Tanya laki-laki itu. Bella langsung tersenyum manis. Jadi dong, Om. Bentar ya. Bella menatap Raka untuk terakhir kalinya. Tatapan yang penuh rasa jijik dan kasihan. Kita selesai, Mas. Talak aku sekarang atau enggak? Terserah. Aku mau cari hidup baru. Capek hidup susah sama kamu. Dadah, Mas Raka sayang. Bella melenggang masuk ke dalam mobil laki-laki itu tanpa menoleh lagi. Mobil itu melaju pergi, meninggalkan asap knalpot hitam yang menyesakkan dada Raka. Raka berdiri terpaku di pinggir jalan yang ramai. Dia sendirian. Benar-benar sendirian. Tidak ada istri, tidak ada anak, tidak ada rumah, tidak ada uang, tidak ada harga diri.
Langit yang mulai gelap seolah menertawakan nasibnya. Hujan rintik-rintik mulai turun, membasahi tubuhnya yang kotor dan bau. Raka berjalan tanpa arah. Kakinya membawanya ke sebuah halte bus yang sepi. Dia duduk di sana, memeluk lututnya. Perutnya perih, tapi hatinya jauh lebih perih. Malam itu, Raka demam tinggi. Dia menggigil kedinginan di bangku halte yang keras. Dalam igauannya, dia memanggil-manggil nama Arini dan Kirana. "Maafin aku, Papa pulang." Tapi tidak ada yang menjawab. Hanya suara klakson kendaraan dan dinginnya malam yang memeluk tubuh ringkih sang pengkhianat. Raka, laki-laki yang dulu merasa dirinya raja, kini tak lebih dari seonggok sampah yang terbuang di pinggir jalan kehidupan. Keesokan harinya, Raka terbangun oleh tendangan petugas kebersihan kota. "Bangun, woi. Jangan tidur di sini. Ganggu pengen." Raka bangkit dengan susah payah. Tulang-tulangnya serasa remuk. Dia melihat pantulan dirinya di kaca toko di seberang jalan. Rambut acak-acakan, wajah kusam, mata cekung, pakaian kotor. Dia bukan lagi Raka. Dia adalah gelandangan. Raka mulai mengais tong sampah di dekatnya, mencari sisa makanan. Dia menemukan setengah potong roti yang sudah berjamur. Tanpa pikir panjang, dia memakannya dengan lahap. Rasa jijik sudah hilang, tergantikan oleh insting bertahan hidup. Saat sedang mengunyah roti basi itu, Raka melihat sebuah mobil mewah melintas pelan. Kaca jendelanya sedikit terbuka. Di dalamnya, dia melihat Arini sedang tertawa lepas bersama Kirana. Mereka tampak begitu bahagia, begitu bercahaya. Mobil itu berlalu, meninggalkan Raka yang masih mengunyah roti basi dengan air mata bercucuran. Karma itu nyata. Bisik Raka pada angin yang berhembus. Dan rasanya pahit sekali. 6 bulan telah berlalu sejak Raka resmi menjadi gelandangan. Waktu yang singkat bagi orang bahagia, namun terasa seperti berabad-abad bagi Raka. Tubuhnya kini kurus kering, hanya tulang berbalut kulit yang menghitam karena terbakar matahari. Rambutnya panjang, gimbal, dan berantakan. Kakinya penuh luka borok yang tidak diobati. Tidak ada lagi sisa-sisa kegagahan yang dulu ia banggakan. Hari ini adalah hari istimewa di kota itu. Spanduk-spanduk besar terpasang di sepanjang jalan protokol. Grand Opening Arini cabang kelima. Raka, yang kebetulan sedang mengais sampah di area itu, terpaku melihat wajah mantan istrinya di spanduk raksasa. Arini terlihat sangat anggun, berwibawa, dan sukses. Di sebelahnya, ada foto seorang pria tampan yang asing bagi Raka dengan tulisan kecil di bawahnya, "Supported by Adrian Pratama, CEO Nusantara Corp." Hati Raka mencelos. Siapa Adrian? Rasa penasaran mendorong langkah kaki Raka yang pincang untuk mendekat ke lokasi acara. Gedung butik itu megah, dengan arsitektur modern bernuansa putih dan emas. Karangan bunga berjejer rapi memenuhi halaman parkir, ucapan selamat datang dari pejabat, artis, dan pengusaha terkenal. Raka bersembunyi di balik tiang listrik di seberang jalan. Dia merasa sangat kecil. Dia merasa seperti noda kotor di tengah lukisan yang indah. Dari kejauhan, Raka melihat sebuah mobil Alphard putih berhenti di depan lobi. Pintu terbuka. Seorang pria gagah dengan setelan jas rapi turun, itu Adrian, pria yang ada di spanduk. Adrian kemudian membukakan pintu untuk Arini. Arini turun dengan senyum yang menyilaukan. Dia mengenakan gamis rancangan terbarunya yang bernilai jutaan rupiah. Tapi yang membuat Raka sesak napas bukan kemewahan itu, melainkan cara Arini menatap Adrian. Tatapan penuh hormat dan kasih sayang. Tatapan yang dulu pernah menjadi milik Raka, tapi dia sia-siakan. Di belakang mereka, Kirana melompat turun. Gadis kecil itu kini tumbuh tinggi. Dia menggandeng tangan Adrian dengan akrab, seolah Adrian adalah ayahnya sendiri. "Papa Adrian, ayo cepetan," seru Kirana riang. "Papa?" Dunia Raka runtuh seketika. Lututnya gemetar hebat hingga dia harus berpegangan pada tiang listrik agar tidak ambruk. Kirana memanggil laki-laki lain dengan sebutan Papa. Air mata Raka tumpah tanpa bisa dibendung. Dia ingin berteriak, "Itu anakku. Aku papanya." Tapi suaranya tercekat di tenggorokan. Dia sadar, dia tidak punya hak lagi. Dia yang membuang mereka.
Tiba-tiba, mata Kirana yang sedang menyapu sekeliling jalanan berhenti tepat di tempat Raka bersembunyi. "Emah, Pak, lihat deh," tunjuk Kirana. "Ada pengemis kasihan di seberang jalan. Kakinya luka." Arini dan Adrian menoleh. Arini menyipitkan matanya, berusaha melihat sosok kumal di seberang sana. Jantung Raka berhenti berdetak. Dia ingin lari, tapi kakinya kaku. Dia takut Arini akan mengenalinya. Dia takut Arini akan jijik padanya. Tapi di sisi lain, hati kecilnya berharap Arini masih peduli. Arini terdiam. Dia mengenali tatapan itu. Meski fisik Raka sudah hancur lebur, tatapan mata yang menyedihkan itu tidak berubah. Arini tahu itu Raka. Namun, tidak ada kemarahan di wajah Arini. Tidak ada dendam. Yang ada hanya ekspresi datar, bercampur sedikit rasa iba yang sama seperti saat kita melihat kucing liar yang kehujanan. Boleh Kirana kasih nasi kotak syukuran tadi?" tanya Kirana polos. Arini menatap putrinya, lalu mengangguk pelan. "Boleh, sayang. Tapi biar Pak Asep yang antarkannya. Kirana tunggu di sini saja." Arini memanggil Pak Asep, satpam setianya. Dia membisikkan sesuatu, lalu memberikan 2 kotak nasi rendang yang masih hangat. Pak Asep mengangguk, lalu menyeberang jalan menuju Raka. Raka menundukkan kepalanya dalam-dalam saat Pak Asep mendekat. Dia malu. Sangat malu. "Ini Pak, rezeki dari Ibu Arini," kata Pak Asep sopan, tidak mengenali bahwa gelandangan bau di depannya adalah mantan suami majikannya yang dulu pernah membuat onar. "Dimakannya, Pak. Masih hangat." Raka menerima kotak nasi itu dengan tangan gemetar yang hitam oleh daki. Titip salam buat Ibu Arini." Suara Raka parau, nyaris tak terdengar. "Bilang, terima kasih." Pak Asep mengangguk, lalu kembali menyeberang. Raka melihat Arini masih berdiri di sana, menatapnya dari kejauhan. Arini tidak melambaikan tangan, tidak tersenyum. Dia hanya menatap Raka sekilas, seolah mengucapkan selamat tinggal pada masa lalunya yang kelam, lalu berbalik badan. Adrian merangkul pundak Arini dengan lembut, membimbingnya masuk ke dalam gedung yang terang benderang. Kirana mengikuti mereka, melompat-lompat riang. Pintu kaca butik tertutup, memisahkan dunia mereka selamanya. Raka membuka kotak nasi itu. Aroma rendang yang lezat menusuk hidungnya, memicu air liurnya. Tapi saat suapan pertama masuk ke mulutnya, rasanya bukan nikmat, melainkan pahit. Pahit karena penyesalan. Di pinggir jalan yang bising, di bawah terik matahari, Raka menangis terseduh-seduh sambil memakan nasi pemberian mantan istrinya. Setiap butir nasi terasa seperti kerikil yang menghantam dadanya. Dia ingat dulu dia sering membuang masakan Arini hanya karena kurang garam. Dia ingat dia sering membentak Arini saat minta uang belanja. Dan sekarang, dia hidup dari belas kasihan wanita yang dulu disia-siakannya. "Ya, ratap Raka di antara kunyahannya. Aku salah besar." Tapi langit tetap diam. Lalu lintas tetap berjalan. Kehidupan terus berputar. Raka hanyalah penonton yang sudah dikeluarkan dari panggung karena kesalahannya sendiri. Arini kini telah menemukan kebahagiaannya, terbang tinggi menembus awan. Sementara Raka, sang pengkhianat, harus tetap di bumi, merangkak dalam lumpur penyesalan hingga sisa usianya habis ditelan waktu. Karma itu tidak selalu datang dengan ledakan besar. Kadang, karma datang dalam bentuk kesunyian abadi di tengah keramaian, dan rasa lapar yang tak pernah terpuaskan oleh apapun selain kenangan akan apa yang telah kita buang.